mulai. Kita melihat mungkin dari first dan secondnya juga ini sangat-sangat berpengaruh. RRQ di first pick. Penting banget nih. Satu bandnya ke arah Fanny lumayan. Oke, ini dia. Sama ya. Kali ya. Sama ya. Apa nih yang bakal membedakan nih? Fanny kayaknya. Fanny kah? Fanny bisa jadi sih. Tadi kan- lumayan agresif soalnya, Ya, walaupun bisa dilawan. Moskov juga lepas tadi kan. Yang Tapi sempat kita Gig memang pertimbangkan. gitu, Be. Kemarin pas lawan Dewa pun ditawarin, sampai phase kedua gak di-ban. Saya juga mau gitu. Iya kayak, tapi waktu itu dilawan pakai Hellcard ya. Iya, Karena bedanya. Hellcardnya bagus banget juga. Jadi kayak kena zone out dan mungkin kayak kita melihat juga ada pertukaran-pertukaran yang jadi jawaban kayak Tigreal contohnya walaupun mungkin ya nggak sejauh itu, tapi itu dia Fanny. Udah cukup berarti ya. Merepotkan ya. Tutup Fanny-nya. Sementara ini Lukas dan juga Hayabusa udah langsung ditutup. Kayaknya mid-nya akan flash sale-nya, Be. Wah, kalau mid sih kayaknya lagi-lagi ya pertukaran Chushin dan Luoi kita masih penasaran sih. Chushin Gimana Luoi, kalau ternyata Rinsnya lebih mau Luoi yang di trade gitu kayak dia ngambil Chushinnya? bisa jadi dan gak diambil gimana Luoi-nya tiba-tiba ngambilnya Karagi. Aboy juga kan long range bagus. Masih ada beberapa hero yang bakal jadi pertukaran kayak Harit, Granger, Moskov, Joy yang di ban. Oke. Suyo open, banyak banget yang open serius ini. Tim Tinggal papan atas pilihan ini, jujur ya, Blim, tim papan atas ini berani banget loh untuk trade hero yang even lagi meta, even lagi power juga. No pressure? No pressure. Mungkin bisa jadi salah satu alasan juga. Tapi sekarang bahkan Kimi pun yang tadi nggak ada sama sekali ya. Bisa jadi sekarang ada. Assassin bisa. udah habis. Bisa banget. Dan sekalipun Assassin mau dimainkan ya, paling cuma sisa apa? Link? Link. Enggak. Enggak. Nggak Nolan bisa instan juga mungkin ke Nolan Kimi juga ya. enggak kayaknya. Satu-satunya mungkin apa Lancelot Lancelot mungkin masih masuk akal. dan gak di atas juga sih. Kayaknya last pick sih rata-rata. Ya ini penasaran banget gue untuk first pick-nya. Mau ke arah mana dari Geek Fam? Harit ya, Magic is my life. Pasti ya. Sihir adalah hidupku dari Harit. Dan tadi yang sempat kita mention juga, apakah Chushin yang bakal diambil duluan karena RRQ dari tadi belum nih nyentuh Chushin. Dan kita tahu power dari Rins ya, dia biasanya zoning outnya langsung ke yang pegang retri. Dia nggak peduli sama di depannya ada tanker setebal apa, mau dia mungkin secara mid lane matchup burst damage-nya juga tinggi. Tapi yang penting dia pegangin yang bawa retri. Ya ganggu banget ya. Gue sebenarnya di game sebelumnya juga suka sama gerakan Baloy. Makasih. Kalau memang bukan Baloy, Baloy, jauh bener. Oke, sorry. Terhina dong Baloy samain sama Oji. Terima kasih. High loss dan oke kembali Suyo. Suyo ya. Performa Suyo yang bagus banget tadi dari Sutsujin juga menjadi alasan tersendiri ya. Dan sekarang idoknya mau dinaikin gak nih di pick ketiga? Atau dibikin flex lagi? Permasalahan utamanya apakah yang bakal dibawakan lah intinya. Permainan seperti apa? Metode pick off kah? Ngejawab mungkin dengan adanya Franco kah? Karena Suyo udah punya damage nih dari awal. Jangan lupakan bahwa di level 3 aja dia udah bisa gerak duluan. Benar. Dan jarang ya kita ngeliat Suyo di level 3 masih farming. Biasanya udah di tengah. Udah di tengah. Ada jungle masih ada dibiarinin dulu. Dia kasih pressure dulu. Biar rivernya tuh dipegang. Kadang-kadang tau gak suka apa? Suka mancing flicker pin. Bener. Itu pressure yang perlu dilakukan juga. Justin kembali bersama dengan Big ya. Link atas langsung. Berani banget. Emang ya, hashtag Lucky Fearless itu selalu ada di para pasukan tim Geek ya. Nah tapi pertanyaannya apa yang mau dibawakan? Dan tetap Kimi. Kimi ternyata. Karena balik lagi tadi udah sempat kita mention, Kimi ketemu Link masih ada efek immobilize dari Starlium Beam. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga walaupun ada Link, tapi Kiminya tetap bisa memberikan efek utility. Gue pikir tadi mau lari ke Cloud loh. Sekalian buat lawan Harit juga keluarnya kan enak tuh dari dapat force. Dan ngeliat dari Kimi. Wow ini pick yang berani juga sih sebenarnya. Hellcat langsung ditutup. Mereka tahu ya pressure ketika memang Geek Fam kemarin memunculkan kembali Hellcard-nya. Itu gold dan gak nafas bisa dibilang. Iya. Dan jangan-jangan nanti Kiminya di gold lane nih. Untuk lawan Harit kan. Aku sih gold. Tujuannya kan udah pasti outrange Harit kan. Ngepok juga di awal game. Karena shieldnya Harit di nerf nih sekarang. Dan Kita jangan tahu. lupa, Jadi scaling. Jadi kayak lama banget gitu loh untuk shieldnya lebih aktif dalam team fight. dia bisa ngambil stack di gold cup nanti. Untuk kumpulin stack enhance basic attack itu enak banget loh. Iya. Berbedaan di gold lane itu ada minion, ada creep bisa dibilang. Yang bisa menjadi pasif dari Kimi. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalkan ngelihat Kimi di mid lane nih, jungle-nya misalkan start orange, dia mukulin ungu, itu tujuannya bukan buat ngebantuin tapi nyari stack sebenarnya. Benar, biar langsung enhance dan dia ke zoning gitu. Benar, dia pengen nge-clear cepet, dia mau ngepok lawan matchup mid lanernya. Tapi kalau misalkan jadi gold laner, biasanya dia malah bantuin pemegang retrinya kalau emang lagi bareng nih. Lagi arahnya. ketemu. Oke. Band terakhir untuk
RRQ, dia akan menutup ke arah mana? Hero Baloy masih? Mungkin boleh sih untuk mempertimbangkan hero-nya Baloy, kayak contoh mungkin ada cowok di sana. Gatot Kaca. Screening. Oh, Helena Gomes. Blue. Jujurnya masih banyak yang kebuka nggak sih, Be? Kayak untuk Gatot Kaca nih masih ada. Dan untuk Gobs masih ada Hilda juga bahkan. Aku malah kayak lebih suka kayak hero-hero kayak Badang sih dimunculkan di sini. Entah kenapa kayak mungkin untuk pegangin Suyonya juga ya. Karena dari tadi kalau boleh jujur di game yang kedua, Sujin gak ada yang pegangin. Wah itu dia, gimana mau dipegangin Susujin? Itu nggak bakal bisa. Karena pergerakannya terlalu lincah. Ya, Blade Surge. Iya, Dia imun. makanya dia tidak bisa dipegangin. Ditambah dia terlalu lincah dan akhirnya impact-nya terlalu besar. Hingga Susujin 70.000 deal damage. Tapi kalau dilepas juga Dilepas. terlalu berat gak sih? Iya. Oh dilepasin terus-menerus juga ya. Last bandnya Franco tetap respect ya. Sama Luoi ya, jangan lupa ya. Kita udah sempat mention pertukarannya ada di Luoi juga. Loh Dan ini Yif ini, Be. kalaupun mau Yves, ya ini waktu yang tepat menurutku dibandingkan dengan last pick ya, yang nantinya bakal lebih ketahuan. Mending ngambil Yves-nya di sini dan membiarkan Hylos-nya yang jadi misteri. Setuju sih. Bisa ke larinya nanti ke Badang mungkin. Ditukar juga bisa, Gatot Kaca juga bisa diambil. Dan jawabannya Badang dulu ternyata. Badang dulu ya. Ini jujur masih flex tau. Bisa Bahkan- aja Badangnya di direct. Bahkan aku Bisa. merasa kayak Badangnya bakal jadi deny pick juga, karena balik lagi kalau Suyonya dipegang sama Badang. Beda studi kasus nih, linknya lebih bebas. Oke, berarti sekarang Romer dan juga XP Lane. Tadi gue bilang kalau nggak nyari badan, Hilda masih open. Masih bisa dipakai juga sama Gobs. Tapi kalau aku mikir Hilda ya, ketemu sama Yves dikasih Ice Queen Wand, jalan kaki dia, Pak, kasihan. Seenggaknya dia maksa Ice Queen duluan berarti dari Yves-nya, Be. Iya. Prioritasnya bukan ke glowing wishing yang itu sakit banget pastinya. Pasti glowing Ice Queen sih kayaknya. Tapi ya, balik lagi di sini, apakah hero-hero yang lincah? Atau jangan-jangan hero screening aja? Atau jangan-jangan malah dibalikin Tigreal-nya yang dibawain sama Geek Fam? Gue lebih ke Gatot atau Chow untuk Romer, XP-nya untuk ke Gue lebih suka Edit. Gatot gak Ya, sih? Gatot bagus sebenarnya di sini. Tapi Gatotnya ini juga nggak bisa sembarangan nih. Tapi ternyata mereka memiliki arah chip dan edit. Wow. Last pick-nya kah akan menuju ke Valentina kalau begini? bisa banget. Tapi Zas! Zas untuk Safety. zoning Harith. Benar. Safety juga dari Tempest of Blade kan? Ya. Dia tinggal berlindung di Dominatornya dia. Untuk Cusin juga gak gampang nih. Ngancurin dari Dominator di awal. Ya, jangan lupakan juga ya bahwa nanti Nightmare Spawn-nya ini akan mengurangi mana Ya. dari Chushin, dan itu akan menambahkan stack juga. Tapi balik lagi, walaupun menambahkan stack tapi pengurasan mana dari Chushin di early game ini sangat boros. Jadi maintain mana untuk Aboy tentu akan sedikit harus lebih diperhatikan. Oke, ini dia. One last game. Match papan atas. Panas di 2 game tiada habis-habisnya. Dan kita bakal menyaksikan apakah Geek Fam kembali bangkit sebagai Kingslayer atau Araki Hoshi mendapatkan tempat pertama di babak playoff. So, Emerald mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Apakah Geek Fam berhasil ya menutup nih akhir dari ya bisa dibilang masa Kingslayer mereka di season kemarin ya dengan pilar-pilar baru, atau malah sekarang RRQ membuktikan kalau masih loh ini masih eranya pilar baru. Wah makanya kita lihat bakal kebangkitan dari Kingslayer atau bahkan babak playoff yang dinantikan RRQ berhasil mereka dapatkan. Dari ngeliat match landingnya itu dia yang gue bilang, kini dia bisa tembak di bagian manapun untuk menangin range-nya. Dari enhance basic attack, dan itu sakit banget tau. Range yang jauh bikin dia gak bisa dibalas. Oh bahkan daerah di arah bottom lane mencoba Set. untuk mendapatkan first blood. Tidak ada kenal kendor, itu dia. Panas match papan atas membuat permasukan dari tim. Kedua belahnya ini benar-benar membuat mereka semangat sekali, Lim. Ya gak ada yang mau kalah. Bahkan Rivernya ini dikuasai dan dari segi emblem. Support emblem pakai Inspire juga Dapat. talent. Di cooldown pertama ya untuk Badang karena spam dari face breaknya juga untuk Thunderbelt nanti dapat stack. Sementara untuk Zas nih dia pakai Rapture. Ya dia tahu nih untuk damage yang lebih pasti lagi nanti ketika dia buka Dominator Descent. Itu penting makanya Rapture di turn pertama. Oke, tapi kalau melihat ke arah mid lane, Aboy juga benar-benar agak bergerak dengan cukup hati-hati. Karena ini membuat pressure yang bisa didapatkan terhadap linknya kalau dia salah satu langkah aja, Profesor. Waduh, ini link salah satu langkah apalagi di early game ya. Dimana dia butuh banget level, butuh banget scaling, tapi keadu objektif juga nggak boleh buru-buru. Karena emang bukan tepatnya. Dan seperti biasa lawannya Suyo ya. Alangkah baiknya mungkin dilepaskan aja atau seperti biasa ya. Biarkan nanti linknya dapetin level 5.
buying time. Dan nanti tiba-tiba menang dari damage distribution. Oh, tapi nampaknya counter setup selama Baleski masih belum berada di level 4. Kayaknya agak cukup berat untuk saat ini. Tapi kondisi dari para pasukan dari tim RRQ, mereka sudah melakukan setup menuju ke arah Turtle. Informasi juga pun telah didapatkan. Gops hanya memberikan vision dengan 3 orang yang ada di depan sana. Dapat sih dengan sangat instan. Dan bahkan melihat pressure yang dilakukan oleh tim RRQ, ini hampir mustahil didapatkan oleh tim Geekfarm balasannya selama Balai masih berada di dalam level 3. Tapi pertukaran sama orange buff. Ya, untuk keseluruhan mungkin RRQ yang unggul. Tapi untuk individual, Make masih bisa ngejar ini. Ya jatuhnya secara individual aja ya. Balik lagi Make dapetin 2 orange buff dan 1 purple buff. Sementara Sutsujin hanya mendapatkan purple buff-nya aja. Level secara individual mungkin akan sedikit tertinggal. Tapi balik lagi, karena RRQ dapetin gold secara keseluruhan. Jadi tim play-nya akan mungkin lebih connect nantinya. Go farming, itulah tujuan dari Geekfarm di awal. Mereka mid-nya ada Harriet dari mid game, late game-nya ada Link. Nah justru jawabannya harus ditentukan oleh RRQ. Dia harus coba pegang lagi temponya, harus lebih kasarin lagi. Mungkin salah satu opsinya ganking ke arah gold lane juga bisa. Ya atau tekan salah satunya ya. Kalau nggak ada ke gold lane, coba invade jungle-nya. Jadi kalau misalnya mereka tekan ke arah gold lane sekarang, di Baleski di level 4 ini agak cukup terlambat. Mereka harus respon sih. Jangan sampai Baleski punya momen terlebih dahulu dibandingkan para pasukan dari tim RRQ. Dan ini dia MPL ID Extremer, Brandon Kent. Salah satu Kingdom juga bisa dibilang, tumben lagi gak pakai jersinya. Panglima. Dan Agak tegang juga kayaknya ya. buat tegang lagi. Tangannya udah dijepit-jepit, udah begini-begini, udah kayak hidung-hidung tuh. Kalau Aduh. dibilang kepala tuh garuk gak gatel ya, bisa dibilang. Tapi lihat surprise! Menuju ke arah belakang. Lihat mencoba diselamatkan oleh para pasukan dari tim RRQ lainnya. Bahkan membuat didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Dibalaskan dengan kehilangan seorang Kadera. Tidak akan kenal kendor. Tapi seorang Kadera bersama dengan Baleski menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Ghost gak ada jalan untuk pulang. Gak ada Primal Ward. Dan bahkan Ghost di depan sana harus menjadi korban ketiga. RRQ merespon dengan sangat cepat. Dengan tidak adanya para boy. Kali ini tim fight-nya berbeda sangat jauh. Oh kelihatan? Oh, Walasit dan bahkan Make Tempest of Blood for defensif menandakan Turtle kedua sudah ada di tangan dari RRQ. Sampai saat ini temponya masih dipegang ya sama RRQ. Dan kita tahu yang pegang tempo jarang lepas. Karena ya, ada gangguan sedikit dari Baloy tapi nggak ada masalah juga. Retribution masih on point. Ya, selesai Retribution ya, seperti biasa secure untuk Turtle objektif. Dan untungnya tadi tiba-tiba hadir dari Traction Pulse-nya Toy. Yang hampir saja membuat Make mendapatkan dengan cuma-cuma adanya purple buff. Tapi balik lagi pertukaran demi pertukaran selalu menguntungkan pihak RRQ 2000 gold lead. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau boleh jujur, Sutsujin walaupun kehilangan beberapa objektif dari purple buff atau bahkan mungkin dari orange buff-nya ya, Orange bahkan buff. mungkin barusan ditukarkan gitu kan dengan Turtle. Tapi setidaknya ini leading gold-nya benar-benar terlalu jauh dan bahkan secara individual hanya membuka ruang untuk Make membuat split push saja. Sisanya nggak ada. Ya, dan itu juga sampai di situ aja, Prof. Mau ditambahkan juga agak cukup sulit. Dan Idok dari tadi bener-bener ngasih vision yang cukup jelas yang selalu dikasih Baleski di match sebelum ini. Dan jangan lupa nih, selalu bisa menjadi badan juga kan. Dia selalu tempelin satu hero yang benar-benar penting di team fight. Entah itu misalkan dari Kadera atau dari tadi Gopsi yang benar-benar gak bisa kamu shortcut. Mau bahkan shortcut di arah bottom lane. Berasal dari Sutsujin dibalaskan oleh Dairat. Dan bahkan itu first claim berhasil mendapatkan Apoy. Tanpa adanya sosok dari seorang Apoy dapatkan Colt. Gak ada jalan untuk pulang kembali. Ditahan oleh seorang Tyrant. Para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Dan bahkan Dairat membuat Kadera harus terzoning out, tidak bisa mendapatkan defensif terhadap turret yang dia miliki. Lagi dan lagi counter setup, counter attack. RRQ berhasil mendapatkan itu atas Geekfarm. Kelihatan banget tuh dari keunggulan goldnya juga, tapi Council Baloy. Dia mencoba untuk defense sepertinya di arah mid. Dan untungnya tadi, Purple-nya gak di-invade. Karena Ya, ketika ada invade Purple lagi, retry-nya kepancing, berarti bisa jadi RRQ perfect turtle. Dan pertanyaan keduanya adalah Geekfam 2 kali loh membuka portal yang terekspos. Berarti RRQ sadar betul bahwa ini Geekfam posisi teman-teman yang lain mungkin dari Gops, dari Aboy, bahkan dari Cadera bener-bener membuat portalnya gampang buat dimasukin. Oke, langsung ada Consult Gaming. Make menjadi target utama oleh seorang Tyrant. Tempest of Blade akan dikeluarkan, tapi tidak ada Tempest of Blade. Dan bahkan di depan sana berpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan Turtle. 3.600 gold difference. Kadera seluruh
Janji dari God Laner atas farmingnya gagal nampaknya karena tercuri begitu saja kaderanya. Profesor, janji God Laner untuk bisa menggendong di arah late game nampaknya cukup sulit karena Sosoji Baloy. memaksa Polaski mendapatkan shotgun tapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Tidak ada yang bisa datang, tidak ada yang bisa melakukan covering out terhadap seorang Polaski. Oke, yang pertama mungkin tadi link dari Make It yang belum menjadi Tangputs. Alasan dibalik efek stun yang tidak henti tadi. Yang gak bisa untuk ngeluarin Tempest of Blade bahkan. Tapi Sadera tiba-tiba bisa jadi kill keduanya. Ya terlalu overzone ya tadi ya. Dia ingin Oh, melakukan split push dan Gops mau dimakan. Gops mau dimakan kali ini tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ. Mereka mau Gops sekalipun, mereka udah sadar Gops ini nggak bisa dikasih space juga. attack defense juga ya. Karena di top lane-nya lagi melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang ke arah turret. Dan gue suka dari Sutsujin, dia lepaskan 4 pemainnya karena dia tahu dengan ada Zax damage-nya cukup. Dia langsung ngelakuin cover terhadap bottom lane-nya. Supaya split push power yang dimiliki dari ini tuh gak berhasil. Ditarik. Tapi Lord good Pathway play. ditutup. Ditutup, mereka mencoba untuk zoning out. Mencoba untuk memaksa menuju ke arah power. Purple buff, perpasukan dari tim RRQ. Mendapatkan purple buff atas Link Magis. Dan ingat, Link tanpa purple buff. Ini aku tanpa kamu setengah nyawa. Sudah tidak ada powernya, Profesor. Ini dia jawaban ya dari yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan gagal untuk melakukan ganking ke area gold lane, mungkin bisa ke area jungle-nya karena Link belum punya power yang sepadan nih untuk di menit-menit seperti ini. Masih butuh waktu yang lebih lama agar bisa menyamai tentu daripada level dan juga bagaimana power dari Sutsujin yang mendapatkan battle retribution. 3 item mungkin ya untuk Link ya. Baru bisa punya damage yang pasti. Tapi hati-hati dengan Balo ini. Kalau memang shortcutnya nanti efektif. Dan shortcut. Oh, shortcut kembali dibuka. Lihat Rin! Cover sama teman-teman bersama dengan seorang Tyrant. Langsung melakukan positioning yang sangat baik. Kehilangan seorang Pawlowski kembali untuk kesekian kalinya. Lihat respon Rin, lihat Tyrant. Dia langsung flicker melakukan cover dengan sangat-sangat cepat. Efektivitas yang sangat tinggi. Dairon, kita sempat tadi membicarakan Dairon untuk mengurangi gerakan tambahan, tapi ternyata benar-benar seluruh gerakan Dairon kali ini semuanya efektif banget sampai flicker-flicker ya, Prof. Balik lagi ya, tadi ada sebuah portal yang terekspos dan langsung di cover dengan cepat juga. Apalagi buat sekarang dengan kehadiran dari Oracle yang akan membuat shield dia makin banyak nih untuk Dairon. Lord Pathway. Balo pukul mundur lagi. Dan lihat dari semua player RRQ mereka unggul dari segi gold. Ini bahaya banget dari Geek Fam. 5.000 gold memang ini angka yang masih bisa dikejar tapi My Kids. Gak dikasih pulang kah? Dijepit. Oke, Make It masih ada Pitch Voice, tapi tanpa ada purple buff dia nggak bakal bisa lama untuk bisa bermain dan mencari ruang gerak. Itu dia purple buff yang cukup sulit dan harus dihadapi oleh Make It. Gops dan Aboy, dia mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan ke arah purple buff-nya. Tapi itu yang bisa dilakukan Andrinsya. Dapat. Dia gak peduli apapun yang terjadi, damage-nya terlalu besar, mundur ke belakang di follow dengan Tempest of Blade. Make It dapetin purple buff, tapi di arah bottom lane lihat Lordan dan Sutsujin. In and out gameplay kembali terjadi dan berhasil mendapatkan Aboy sebagai mid laner mereka. Dan ini enak banget sih. Kita udah bahas tadi di game kedua dengan perfect timingnya. Dan bahas di bagian bawah hilang. Tanpa ada penjagaan sama sekali. Wah gak bisa Lim, masalahnya udah gak ada Aboy. Kadera kalau dia main terlalu offside, zaman force keluar, ini bahaya nantinya. Dan power clear-nya juga nggak sekuat itu kan, karena ada Chusin di sini. Jadi nggak bakal cepet-cepet banget untuk clear mini. Dipaksa mendapatkan best turret di mid lane. Bakal membuat Dairon di depan sana menjadi sebuah padan, tapi lihat Baloy. fokus. Dan Pawlowski, shortcut-nya kembali gagal, bahkan Megis mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming time. Masih disambar menjadi satu pilihan utama dan free hit. Toy terlalu sakit. Lihat, satu item yang cukup mahal, Plot Wings, berubah segalanya untuk berpasukan. ternyata Dan ini bencana! Kehilangan pemain, fokus ke Rampage, dan Rex Regum Kill mendapatkan tiket pertama ke babak playoff. What the river sweep from RRQ. Tidak ada clean sweep, yang ada river sweep. Dan ini dia tim pertama yang mendapatkan tiket playoff untuk LPL di season 15. Tiket pertama yang diamankan, tempat pertama yang diamankan juga. Double digit match win, kemenangan ke-10 untuk Rex Regum Keon. Wow. Geek Fam. Kebangkitan Kingslayer menurunkan Kadera, bahkan The
new monster from Kickfam belum mampu membuat the new generation dari RRQ tumbang. Belum mampu membuat para pilar baru dari tim RRQ dengan kondisi mereka. Ngomong-ngomong pilar, kita ngomongin juga soal mastermind-nya. Season 13, Cascute di atas, 14-15, Cascute masih menjadi tim dan coach pertama yang mengamankan tiket playoff. Cascute lagi berulah kali ini Profesor. Adalah kunci Adalah kunci. dari kemenangan RRQ juga. Bahkan gue ngerasa ini di game pertama itu hanya miss dari tempo. Kita udah bahas soal Paramis dan Paramis. Perkembangan dari game kedua, game ketiga. Adaptasi yang begitu cepat. Dan bahkan yang punya chip sama dengan kalah. Iya. Chipnya udah kejawab banget ya. Serangan flankingnya udah tertutup semuanya. Dan endgame. Oke, so kita sebentar lagi akan mendengarkan interview Bude Clara Mokhtar kepada tim yang berhasil mendapatkan tiket pertama ke playoff. Take it away Bude. Dan tiket playoff sudah sold out. Yang pertama kepada tim RRQ. Kingdom boleh berpesta, Kingdom boleh siap-siap langsung untuk menyingsing langsung. Dan di mana kita melihat ini adalah momen yang sungguh berharga untuk kalian mendapatkan tiket playoff. Kalian sadar gak ini adalah match yang seberharga itu? Ya, kami semua match sebagai kami berharga. Tapi ini untuk tiket playoff, Idok. Ya sekarang lebih aman aja sih, kayak udah lebih seger, lebih enjoy lah. Lebih enjoy. Tapi ngelihat bahwa ini adalah match yang bisa menentukan tiket playoff pertama di season 15 ini. Kalian ada ngobrol sesuatu nggak sebelum match ini dimulai? Nggak ada sih, ya cuman fokus lawan Geekfam untuk match kali ini, nggak fokusin playoff juga. Nggak ada mikir sampai playoff, ya, mikir untuk match kali ini aja. Agak kaget berarti ini ya, tiba-tiba wow langsung dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mereka ini tadi siapa yang paling bisa dibilang mempersiapkan hari ini? Khusus spesial untuk Geekfam, kamu nggak? Kan ada Baloy nih sebagai lawanmu, lawan yang lumayan bisa dibilang seorang veteran. Dan dia juga sudah melalang Buana, dan sekarang juga nomor 2 di Geekfam-nya. Dari Dok sendiri gimana sih dari kemarin persiapan untuk hari ini? Ya hari ini ya harus lebih siap lagi, lebih disiplin lagi, soalnya gameplay Baloy juga sulit ditebak. Gameplay baik, susah ditebak. Tapi apa yang kamu lakukan biar bisa untuk mengimbangi gerakan-gerakan Baloy yang susah ditebak itu? Ya kami main disiplin sama main as a team aja. Main as a team dan hasilnya rupanya 2-1 didapatkan. Dan Rins, ini mungkin perjalanan yang sungguh luar biasa untuk tim RRQ. Karena sampai hari ini kalian tuh benar-benar bisa membuat nama RRQ terus berada di atas. Momen berharga ini kalau boleh diceritain gak sih Rins? Dari tim RRQ dan juga Rins, di atas terus. Ya kayak yang gua bilang kemarin sih Bude, kayak tiap ada match tuh kita selalu belajar. Contohnya hari ini kita kayak ngeluarin chest pick juga. Benar, ini kayaknya kali pertama Bude ngeliat kamu pakai Zas ya? Ya, Di season ini. ya padahal di latihan juga nggak ada pakai Jax. Waduh, wow, gimana Idok ngeliat Rins pakai Zas? Ya nggak pernah lihat di latihan juga, tapi Zaknya jago. Wah, tanpa latihan pun sudah jago. Temannya sendiri langsung mengakui. Tapi melihat bahwa hari ini hari yang begitu penting pula. Dan kalau dari kita sendiri akan melihat sesuatu sepertinya. Oke, langsung aja. Dan inilah kita akan saksikan bersama-sama. Apa yang dipersiapkan? Wah, Idok lah, Idok, kamu berada di MVP di mana ini leaderboard yang cuma romer itu kamu loh, Dok. Ya senangnya bisa bersaing sama jungle-jungle, Gordon gitu. Bareng jungle-jungle lain. Dan ini persaingan belah tengah juga nih, nomor Ya, belah tengah. 175. Dan sekarang mana belakangnya? Ganti rambut. Oh, ganti rambut. Kenapa ganti rambut? Nggak ada sih, ganti aja. Ganti aja. Ya. Nanti playoff ganti lagi nggak nih? Nggak, kayaknya ganti. Pergantian rambut. Tapi melihat bahwa dari season ke season, Dok, kenapa sih kayaknya romer tuh susah banget masuk leaderboard?
Ya mungkin Romer ya nggak lihat KDA ya, dia rela mati buat timnya menang. Ya gitulah mungkin. Dan jadi satu-satunya nih, apa sih yang Idok ini boleh dikasih tahu? Mungkin temen-temennya yang bisa ngasih tahu ya. Rin sebagai sobatnya Idok, melihat Idok terpampang besar sekali tuh di situ. Gimana kamu ngelihat satu sosok Romer yang muncul di leaderboard? Mungkin orang-orang nggak tahu ya kalau Ido ini roamer berdamage. Oke, damage-nya Idok ternyata. Iya, top Jadi- 1 damage di seluruh ini dia, di seluruh role. Memang ini ya. Jadi yang dipunya adalah damage-nya Idok ya. Ya, Makanya muncul. Tapi happy gak sebagai teman wajah Idok muncul di sini? happy dong, kan setim. Happy dong satu tim. Jadi makin penasaran sama Idok. Tapi ini masih dinantikan lagi setelahnya. Di mana hari ini yang bermain Suyo, Bude pikir ini bakal make it. Namun di sini malah ada Susu Jin yang bermain 3 kali Suyo. Ini memang plan kalian untuk deny pick untuk make it kah? Kalau di naik pick enggak sih, emang udah plannya dari latihan juga udah gitu. Atau karena kamu suka sama Sasuke? Enggak, suka Naruto. Oh sukanya Naruto-nya. Oh, ini sudah diperjelas ya. Tapi melihat dari persainganmu bersama jungler muda yang dimiliki oleh Geek Fam di leg kedua ini, apakah ada sebuah perubahan atau sebuah perbedaan? Ada yang berkesankah dari match hari ini? Ya paling yang beda dari leg 1 karena tadi kita coba lawan Fanny-nya, ya Fanny-nya sih yang beda. Jago banget. Jago banget. Ya. Oke, iya Fanny dari Idok juga sudah dimunculkan langsung tadi. Tapi kalau kita ngelihat dari banyaknya momen-momen kalau biasanya orang bakal ngebahas tentang objektifnya, ngebahas tentang objektif di match ini. Seberapa intens sih perebutan objektif? Intens banget sih tadi, rada pusing juga di flicker-flickeran terus Sama siapa tuh? sama Gops. Sama Gopsnya. Jadi memang kalau kita ngebahas dengan banyaknya hal-hal yang terjadi, mungkin kita juga bakal ngebahas dengan persaingan antara Toy dan Kecadera. Ini adalah mungkin head to head yang paling menarik yang kita lihat. Gimana Toy match hari ini? Alhamdulillah senang deh. Karena apa nih? Senangnya kenapa? Ya, menang. Bener sih. Masuk playoff sama menangnya lebih seneng mana? Menang kayaknya. Lebih seneng menangnya berarti? Menang. Menang. Kenapa? Ada hal maksudnya sebelum match kamu memikirkan sesuatu kah yang ingin kamu lakukan di dalam pertandingan dan kamu juga laksanakan? Ya kalau menang soalnya kalau menang abang gak marah soal. Oke, menghindari ya. Menghindari biar tenang, biar bahagia. Karena ketika menang semua bahagia, tidak marah-marah. Ya. Iya. Hari ini berarti kamu bebas dari omelan? Apa? Bebas dari marahan, dari omelan. Menang, kan yang penting menang. Ya. Walaupun menang 2-1. Yang penting menang. Yang penting menang. Ya, 2-1 nggak jadi masalah? gak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau ngomongin tentang kemenangan dari tim RRQ, Budi jadi penasaran. Ini kan udah menang, udah ngedapetin babak tiket playoff. Menjadi tim pertama yang men-secure slot babak playoff. Apakah tim RRQ akan mengeksplor hal baru? Akan nggak nih? Mungkin Dairen boleh jawab. Hey Dairen, Apa Bude? kalian udah ngedapetin tiket playoff. Ah. Jadi apapun yang terjadi nantinya tidak akan mempengaruhi slot kalian di babak playoff. Akankah dari tim RRQ melakukan sebuah manuver atau gerakan? Ya kita step by step aja Bude, kayak lolos playoff, terus ya target kita selanjutnya upper bracket, nah gitu sih. Masih upper bracket? Ya dong. Emang bakal susah nih upper bracket buat kalian? Ya pasti semua tim ini sih, apa namanya, Bersaing? ya selalu bersaing lah kayak gitu. Jadi ya kita tetap waspadain aja semua tim. Jadi masih dengan fokusnya mengamankan upper bracket karena tiket playoff aja nggak cukup. Mereka ingin tempat yang lebih nyaman. Dan dengan ngedapetin tiket playoff ini kalian terus berada di atas juga. Ini sebelum season dimulai, kalian emang udah ada rencana mau mendominasi season ini? Enggak sih Bude. Kita ya itu tadi step by step fokus match yang di depan mata sama hoki Bude.
Oke Bude, muncul udah, apa ya udah muncul nih. Tapi berarti kalau ngebahas tentang step by step, ini step yang sudah sangat manis dari tim RRQ. Terus menerus tiket pertama sudah didapatkan dan kemenangan hari ini dan tiket playoff mau kalian persembahkan kepada siapa sih? Ya tiket playoff kami sembahkan kepada Kingdom yang datang ke sini, yang nonton di rumah, dan yang lagi RKK di Palangkaraya. Palangkaraya dari Kalimantan nih pada lagi rame-rame ngumpul dan juga rame banget. Dan Dok, mau udah kasih tau sesuatu nggak? Sekarang poinmu udah bukan 75 lagi. Jadi berapa? Poinnya udah sangat tinggi. Sudah 92. Jadi nomor satunya udah bukan 2 orang tapi hanya Idok di atas. Wow. Alhamdulillah Bude. Alhamdulillah lagi. Tapi memang semuanya patut disyukuri. Perjalanan kalian akan kita saksikan lagi di minggu ke-8 dan ke-9. Boleh mungkin yang lain juga mau menyampaikan sesuatu? Ya buat Kingdom dimanapun berada, tetap dukung kita terus ya. Semoga kita bisa kasih yang terbaik di setiap matchnya. Amin. Amin. Semua Kingdom pasti sedang bersorak-sorai. Mereka juga lagi mempersiapkan untuk babak playoff. Tiket harus disecure dan kali ini mari kita persiapkan, kita sambut kemenangan dari Raja dari segala raja tim RRQ. Semua sedang berfokus untuk menselebrasi. Bagaimana tidak, tiket playoff pertama dari 6 tiket akhirnya sold out kepada tim RRQ. Dan Bude Clara di sini akan membuat kalian lebih bahagia lagi karena ada apa? Ada GoPay hadiah GG. Caranya gampang banget, yang penting kalian udah punya aplikasi GoPay. Jadi buat yang ada di sini siapkan device kalian, siapkan smartphone kalian karena caranya akan Bude kasih tahu sekarang juga. Nah, ini dia cara untuk ngedapetin GoPay hadiah GG. Pertama-tama sudah pastikan kalian punya, kalau yang belum punya langsung aja download. Langsung aja unduh aplikasi GoPay di Play Store atau App Store, pokoknya semuanya bisa. Dan setelah itu buka kamera pada smartphone untuk scan QR code-nya. Dan setelah di-scan, kalian tinggal klik buka hadiah. Kalau kalian udah buka hadiahnya, otomatis GoPay Coins akan kalian dapatkan. Jadi siapkan device kalian, siapkan. Udah pada tinggi-tinggi, udah pada punya, udah pada ready? Ready? Nanti QR-nya akan ada yang di biru-biru situ. Kita akan hitung mundur bersama. Inilah dia GoPay hadiah GG dalam 3, 2, 1, let's go. Asik. Ayo yang udah dapet langsung tunjukin ke Bude. Kasih lihat. Tuh. Congratulations. Selamat. Asik, dapat GoPay Coin. Selamat kalian, congrats. Asik banget ya, habis ini bisa pada happy-happy bersama. Memang GoPay itu begitu baik dan membuat kita semakin happy juga. Tapi kita juga di sini semakin kepengen tahu nggak sih bagaimana tim RRQ bisa mendominasi di game yang ketiga. Setelah game 1, game 2 bisa back and forth, tapi game ketiga RRQ terlihat semakin menguat. Tiket pertama playoff sudah sold out. Bagaimana game ketiga? Langsung saja jelaskan caster, kita mau denger nih. Wow, pokoknya Respect banget untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Gokil. Dan juga RRQ W match. Para caster juga setuju banget dengan match yang benar-benar luar biasa. Match yang benar-benar membuat kita pembukaan di minggu penutup week yang ke-7 itu gila seger banget. Dan Langsung aku panas harap ya. match 2, match 3 ini nggak mau kalah sama match 1. Oh tenang, karena sampai match ketiga pun itu
tim-tim yang pasti lagi mengejar poin juga. Oke. Dan membahas di game ketiga nih, ya seperti biasa nggak ada clean sweep, adanya reverse sweep. Gue ngeliat dari Baloy, ketika memang performanya lagi bagus tuh bagus banget. Tapi ketika lagi ada misplay itu bisa krusial banget juga. Bisa dibilang full nakoda ya. Mau kemana tim ini dibawa, ya bawanya Baloy yang bawa. Iya. Kaptennya dia. Dan ini dia, MVP of the match. Please welcome the Gold Roamer from RRQ, Idok. Wah, ini dengan tentunya KDA yang tadi sempat dimention sama Idok ya. Nggak perlu peduli sama KDA. Yang penting bagaimana cara dia bisa ngejawab juga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan ini salah satu contohnya 2 kali loh portal dibuka. Tapi member RRQ bisa-bisanya 5-5-nya join di portal yang sama. Bahkan tadi Idok udah ada duluan Bu. Iya. Shortcut kayak udah kebaca gitu. Udah kebaca duluan kan untuk setup team fight-nya. Dan pertukarannya Toy ditukar sama ya tentunya ada Baloyski dan Gops. Betul, 1 tukar 2 jadi untung dan ini kedua kalinya. Jadi kayak ini bukan kejadian yang 1 kali udah dilupakan terus dievaluasi. Ini 2 kali berturut-turut loh. Belum lagi dengan Turtle yang perfect ya bisa dibilang dari RRQ juga. Terus kayak apa ya bisa dibilang display beruntun lah dari Big Fam juga yang kelihatan bahwa linknya udah miss nih. Terus tiba-tiba kaderanya juga miss. Terus Rivernya dipegang, mereka paksa shortcut lagi. Ya, Dan kayak misplaynya berganda nih. Ya berkali-kali RRQ juga selalu memutus ya bagaimana koneksi dari shortcutnya. Kayak shortcut muncul, mereka pukulin portalnya. Dan di sini doang nih yang mereka nggak pukulin untuk portalnya tapi mereka team fight orangnya ya. Karena balik lagi mereka ingin beranjak ke high ground jadi alangkah lebih baik emang pukulin aja Ya, orangnya dibandingkan dengan ya portalnya doang gitu lah dipukul. Nah, di momen-momen akhir, make it-nya ketahuan. Gitu dia. Kena badang. Tadi mungkin kalau bisa recall ya, mungkin ada cerita yang berbeda lagi kan. Dia punya retribution, dia bisa clear minion juga mungkin ya. Karena chance tetap kecil tadi jujurnya. Iya, iya, Even iya. make it bisa recall. Balik lagi sih dengan item yang mungkin masih lumayan jauh dari My Kids sebenarnya. Karena di sini walaupun udah selesai dengan Endless Barrel tapi masih belum bisa loh untuk nembusin even mungkin ke Idok. Bayangkan Idok bikinnya Domi dulu ya kan. Dia bener-bener ingin mengkikiskan bagaimana kekuatan dari attack speednya juga. Sehingga nanti kalau Make It mukulin ke arah Idok ya tentunya akan sedikit lebih lambat. Dan Radiant Armor jangan lupa karena lawannya adalah Chushin, lawannya adalah Herald. Jadi dia butuh banget untuk mengurangi bagaimana dealing magic yang masuk ke dalam tubuh dari Hylos-nya. Gak lupa Legend Gem ya. Ya. Untuk recover nanti dari mananya. Karena ketika Hylos nggak ada mana juga kan lumayan boros dari HP-nya kan. Dia Betul, akan betul. terus-terusan. Dan jangan lupa ya, sekarang Dominance Ice itu tuh ngebuat Hylos sebenarnya kena Shadow Nerf. Kayak, Oh iya sebenarnya- Iya, kayak kelihatannya nggak nerf tapi nerf sebenarnya. Tapi ya balik lagi, dengan dimaksimalkannya full HP yang semakin luas lagi dengan adanya Dominance Ice, nambah darah lagi juga dengan menggunakan adanya Radiant Armor, ditambah lagi dengan Elegant Gem, ya jadi kalau misalkan dalam keadaan sekarat, dia nambah darah terus, apalagi dengan adanya kolam yang dibawakan Revitalize dan juga Tenacity, karena Tenacity yang sekarang tuh damage reduction ya teman-teman ya persenannya, dan itu akan berpengaruh juga kalau misalkan teman-teman bikin Toilet Armor, dan mungkin Idok belum sampai sana tuh, masih jauh Masih on the itemnya, way. masih on the way, kan selesainya juga early, 11 menit. Namanya juga Roamer ya. Item on the way terus pokoknya. On the way terus, sampai item ke-6 juga, bang kok item ke-6 belum jadi ya Romer, on the way aja. Bener ya. Bener, on the way aja pokoknya. Jungle-nya udah ganti Winter Rose Gold ke Iya, semuanya. On the way. Si Roamernya baru on the way, sabar. On the way. Item terakhir nih dikit lagi Item nih. terakhir, pokoknya Bos. Immortal on the way. Bos, OTW dulu bos. Sisanya OTW dulu. belakangan. Iya. Pokoknya maju dulu romernya, menang belakangan. Benar, sikat dulu ya. Tapi Percaya dulu. Ya kan, biasa kan gini. Kita ngomongin MVP leaderboard nih. Kita ngomongin Kyrie Albert balikan urutan kedua ketiga kan. Winter, Immortal, Rose Gold, wah jungler udah biasa. Yoi, Romer pak, Romer. mau Winter, Immortal, waduh duitnya dari mana pak? yang pertama dia ganti konsil dulu. Nggak, Iya, jadi gini, dia mau Winter Immortal bisa. Bisa. Dua semua item. Iya. Dari Bener. kanan ke Lima-limanya pak, Lima-limanya. Dia jual buat Winter doang, udah. Asetnya Abis tuh, itu dia langsung Immortal lagi. Bener, Jadi gini, bisa. set gitu. wah agak berlebihan ya kalau ya gitu Oh, ya. sorry. Makanya kan Agak pertanyaannya kan berlebihan, Mas. duitnya dari mana pak? Bener. Gak ada pak ya. duitnya pak. Oke, tapi Bukan, lo salah. Itu duit mah ada, waktu yang nggak ada. Waduh kebalik pak ini. Kebalik pak, Kebalik, waktu Pak. ada jadi Romer bisa. Semakin late game mungkin semakin banyak uangnya.